Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ya. Nama saya Robi Setia Pradana. Kita akan membahas tentang penaksiran fungsi permintaan. Penaksiran fungsi permintaan itu merupakan proses untuk menentukan nilai koefisien suatu fungsi permintaan pada suatu produk. Berikutnya ada tujuan utama penaksiran permintaan, yaitu untuk mengevaluasi penentuan harga produk, yaitu apakah penentuan harga produk oleh perusahaan telah sesuai dengan kemampuan individu dan masyarakat. Kemudian ada penaksiran fungsi permintaan, sangat bermanfaat bagi manajer untuk menganalisis kebijakan penjualan perusahaan dan menganalisis daya beli individu dan masyarakat. Informasi mengenai fungsi permintaan suatu produk tidak selalu tersedia. Kemudian manajer perusahaan untuk memperoleh informasi mengenai fungsi permintaan melalui berbagai metode seperti melakukan penelitian mendalam di pasar dan melalui pendekatan statistik. Kemudian penaksiran dan peramalan permintaan. Penaksiran dan peramalan permintaan memiliki tujuan yang berbeda. Tujuan dari penaksiran permintaan yaitu untuk mengevaluasi penentuan harga produk, yaitu apakah penentuan harga produk pokok oleh perusahaan telah sesuai dengan kemampuan individu dan masyarakat. Peramalan permintaan tujuannya yaitu dimaksudkan untuk dijadikan sumber informasi dalam merencanakan proses produksi dan pengembangan produk di masa mendatang. Penaksiran dan peramalan permintaan. Perbedaan penaksiran dan peramalan permintaan dapat dijelaskan sebagai gambar berikut. Ada tahun 2010, 2011, 2012 sampai 2013. Di tahun 2010 sampai 2012 itu sebagai penaksiran fungsi permintaan. Kemudian 2012 sampai 2013 yaitu peramalan permintaan. Sekian dari penjelasan dari saya. Perkenalkan, nama saya Rizka Munadinatun Hasanah. Saya akan menjelaskan tentang metode penaksiran permintaan. Metode penaksiran permintaan ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, metode langsung, yang terdiri dari wawancara dan survei, pasar simulasi, dan eksperimen pasar secara langsung. Yang kedua, metode tidak langsung, yang terdiri dari analisis regresi. Yang pertama yaitu metode langsung. Metode langsung ini merupakan metode yang melibatkan konsumen secara langsung kepada individu dan masyarakat sebagai sumber informasi untuk menaksir permintaan suatu produk. Beberapa metode penaksiran permintaan yang termasuk dalam metode langsung antara lain yaitu yang pertama, wawancara dan survei. Wawancara dan survei ini merupakan metode penaksiran permintaan secara langsung dengan cara mewawancarai para pembeli atau pembeli potensial mengenai berapa kenaikan atau penurunan jumlah produk yang mereka beli jika harganya berubah. Kelompok sasaran dapat dikumpulkan untuk membicarakan masalah tersebut atau kuesioner ditujukan kepada suatu sampel pembeli. Walaupun kelihatannya sederhana, dalam melaksanakan metode ini banyak mengalami kesulitan seperti kecakapan random, bias wawancara, dan adanya kesenjangan antara niat dan tindakan. Bisa dikatakan dalam membuat kuesioner harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan harus bisa berpikir kritis dalam menginterpretasikan hasil survei tersebut. Yang kedua, metode langsung pasar simulasi. Metode dengan cara memberikan sejumlah uang kepada para partisipan tersebut dan meminta mereka agar membelanjakan uang tersebut pada lingkungan toko buatan tersebut. Untuk kelompok partisipan yang berbeda ditetapkan harga dan peragaan promosi yang berbeda pula. Bila partisipan dipilih secara seksama sehingga dapat mewakili pasar produk-produk tersebut, kita dapat mengamati sesudah reaksi mereka terhadap perubahan harga dan berbagai kegiatan promosi, serta menyimpulkan bahwa seluruh pasar akan merespon perubahan harga tersebut dengan cara yang sama. Dalam metode ini adalah metode pencarian data yang mahal, sebab biaya relatif tinggi karena kita harus menyediakan produk yang akan dipilih para partisipan dan prosesnya memakan banyak waktu. Selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh saya, Reka Praditya. Metode langsung yaitu eksperimen pasar secara langsung. Metode ini melibatkan orang-orang yang benar-benar berada di situasi pasar yang sebenarnya, yang membelanjakan uangnya untuk barang dan jasa yang mereka inginkan. Perusahaan melalui satu kota atau lebih,
regional atau negara dan melakukan eksperimen pada pasar-pasar uji ini dirancang untuk mencari tahu penerimaan konsumen atas produk dan mengidentifikasi dampak perubahan dari satu variabel yang dapat dikendalikan atau lebih terhadap jumlah yang diminta. Oke, contoh, pada sebuah pasar regional, perusahaan dapat memotong harga produknya sebesar 10% dan membandingkan reaksi penjualan pada pasar tersebut dengan pasar regional serupa lainnya. Kemungkinan lain, perusahaan tersebut dapat meningkatkan promosi di pasar tertentu untuk menilai dampak dari suatu perubahan sebelum menanggung biaya dan resiko yang lebih besar untuk melakukan perubahan tersebut di seluruh wilayah negara. Metode tidak langsung itu ada satu, yaitu analisis regresi. Analisis regresi ini yaitu teknik statistik yang digunakan untuk menemukan ketergantungan dari satu variabel terhadap variabel lainnya. Jadi, teknik ini dapat diterapkan untuk mencari nilai dari koefisien tersebut menunjukkan pengaruh dari variabel yang menentukan permintaan sebuah produk. Aplikasi analisis regresi itu memiliki rumus Y sama dengan A ditambah B kali X, di mana Y itu adalah variabel terikat, X adalah variabel bebas, A tersebut adalah konstanta, dan B-nya adalah koefisien arah garis kurva atau tingkat sensitivitas harga produk terhadap jumlah produk yang diminta. Untuk menghitung nilai A dan B pada rumus sebelumnya, yaitu untuk mencari B-nya, jumlah data dikalikan dengan total dari nilai X, Y, dikurangi total dari X dikalikan dengan total dari Y, lalu dibagi dengan jumlah data dikalikan dengan total dari X kuadrat, lalu dikurangi dengan total X dipangkatkan 2. Untuk mencari nilai A-nya, yaitu dengan mencari nilai rata-rata Y dikurangi dengan nilai B dikalikan rata-rata X. Untuk mencari nilai rata-rata Y dan X, itu diperoleh dengan cara total dari Y dan X dibagi dengan jumlah datanya. Contohnya, berikut adalah data penjualan produk dari perusahaan A dari tahun 2001 sampai dengan 2008. 2001 yaitu perusahaan A menjual apel dengan harga 9.000 dengan jumlah 160. Di tahun 2002, harga apelnya menjadi 8.000 dengan jumlah penjualannya 335. Di tahun 2003, harganya 7.000 dengan jumlah 500. Kemudian di 2004, harganya 6.000 dengan jumlah 640. Di 2005, harganya 5.000 dengan jumlah 800. Di 2006, harganya 4.000 dengan jumlah 850. Di tahun 2007, harganya 3.000 dengan jumlah 900. Lalu di 2008, harganya 2.000 dengan jumlah 970. Berikut adalah pembahasannya. Untuk mencari nilai A dan B, itu diperlukan mencari dulu hasil dari X dan Y-nya ini. Seperti di tahun pertama, X-nya 9.000 dan Y-nya di 160. Ini kita mencari nilai XY, X kuadrat, dan Y kuadratnya. Untuk mencari nilai XY, yaitu dengan cara harga dikalikan dengan jumlah. Untuk tahun 2001, harganya 9.000 dengan jumlah 160. Maka nilai XY-nya adalah 1.440.000. Untuk mencari X kuadratnya, yaitu dengan cara harga dipangkatkan 2. Berarti 9.000 dipangkatkan 2, hasilnya adalah 81 juta. Lalu untuk mencari nilai Y kuadratnya, yaitu jumlah dari 2001 dipangkatkan 2. Berarti 160 dipangkatkan 2. Maka hasilnya 25.600. Setelah semuanya dihitung sampai tahun 2008, lalu dijumlahkan total harga dari 2001 sampai dengan 2008 atau disebut juga total X, yaitu 44.000. Lalu dijumlahkan juga kuantitinya dari tahun 2001 sampai dengan 2008 atau disebut juga total Y, yaitu 5.155. Lalu dijumlahkan juga nilai XY, X kuadrat, dan Y kuadratnya. Maka didapat nilainya total dari XY yaitu 23.500.000. Nilai total dari X kuadratnya yaitu 284 juta,
dan total dari Y kuadratnya yaitu 3.910.825. Untuk mencari nilai B, rumusnya B sama dengan jumlah data dikalikan total XY dikurangi total X dikalikan total Y dibagi dengan jumlah data dikalikan total dari X kuadrat dikurangi total X dipangkatkan 2. Maka diperoleh hasilnya total datanya yaitu ada 8, total dari XY-nya itu 23.500, lalu dikurangi total X-nya 44.000 dikalikan dengan total Y yaitu 5.155 dibagi dengan 8 total data tadi, lalu total dari X kuadrat yaitu 284 juta dan dikurangi total dari X yaitu 44.000 dipangkatkan 2. Lalu ketemu hasilnya 188 juta dikurangi 226.820.000 dibagi dengan 2.272.000 dikurangi 1.936 juta. Lalu diperoleh hasilnya yaitu minus 38.820.000 dibagi 336 juta. Hasil dari B-nya yaitu minus 0,1155357143 dibulatkan menjadi minus 0,116. Sekian dari saya. Selanjutnya kita bahas untuk mencari nilai A. A sama dengan rata-rata Y dikurang B kali rata-rata X. Rata-rata Y sama dengan sigma Y dibagi N. Rata-rata Y sama dengan 5.155 dibagi 8 sama dengan 644.375. Dan untuk mencari rata-rata X, sigma X dibagi jumlah data atau N. Rata-rata X sama dengan 44.000 dibagi 8 sama dengan 5.500. Jadi rata-rata X sama dengan 5.500. Sekarang kita masuk ke mencari A. A sama dengan 644.375 dikurang minus 0,115535743 dikalikan 5.500 sama dengan 644.375 dikurang minus 635,4464287 sama dengan 1.279,821429 dan dibulatkan menjadi 1.280. Berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 1.280 dikurang 0,116X atau Q sama dengan 1.280 dikurang 0,116P. Dan selanjutnya, koefisien determinasi merupakan angka hasil dari proses analisis regresi yang menunjukkan seberapa besar proporsi dan variabel bebas untuk menjelaskan variabel terikat. Rumus untuk menghitung koefisien determinasi adalah R kuadrat sama dengan N dikalikan sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari jumlah N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikalikan N dikali sigma Y kuadrat dikurang Y kuadrat. Contohnya, hitung koefisien determinasi R kuadrat sama dengan rumus yang tadi itu dimasukkan, lalu kita hitung. Jumlahnya data itu 8 dikali sigma XY 23.500.000 kurang sigma X 44.000 dikalikan sigma Y 5.155 dibagi akar dari rumus yang tadi banyaknya data 8 dikalikan sigma X kuadrat 284 juta dikurang sigma X kuadrat 44.000 kuadrat dikalikan banyaknya data 8 dikali sigma Y kuadrat 3.910.825 dikurang sigma Y kuadrat 5.155 kuadrat. R kuadrat sama dengan min 38.820.000 dibagi 39.792.275,63. Lalu R kuadrat sama dengan 0,952. Ya, sekian. Terima kasih.
Yang selanjutnya yaitu model yang terdiri dari satu variabel bebas atau independen variabel dan variabel terikat ya atau dependent variabel. Rumusnya Y sama dengan A plus BX, di mana harga terhadap permintaan. Yang kedua yaitu model dengan dua variabel bebas. Rumusnya Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2, di mana harga barang lain dan pendapatan terhadap permintaan. Yang ketiga yaitu model dengan tiga variabel bebas. Rumusnya yaitu Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3, di mana kualitas barang, harga barang lain, dan pendapatan terhadap permintaan. Untuk mengumpulkan data variabel dapat dilakukan dengan melakukan wawancara, observasi, ataupun menyebarkan kuesioner. Menetapkan bentuk persamaan, di mana dalam menetapkan persamaan permintaan bisa dilakukan dengan menghitung cara manual jika regresi linearnya sederhana seperti contoh di atas, ataupun bisa menggunakan bantuan alat statistik seperti Excel, SPSS, dan EPUS. Menguji hasil ekonometrik. Pengujian hasil ekonometrik bisa dilakukan dengan cara manual untuk model regresi linear sederhana, atau bisa dengan menggunakan alat statistik untuk model dengan variabel independen lebih dari satu. Contoh, tahapan bentuk uji yang diterapkan ketika menggunakan alat statistik yaitu yang pertama, uji validitas dan reliabilitas data. Yang kedua, uji asumsi klasik. Yang ketiga, uji regresi. Sekian presentasi dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.